angkuh, arogan, dan menolak disalahkan. Bukan kata saya, tapi hanya menjelaskan citra dari kepolisian. Apakah harus disebut oknum? Karena berjumlah 17 orang. Bahkan sampai mengancam si penyebar berita karena mengungkapkan kebenaran. Dikasih seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bicaranya keras dan lantang dan merasa paling benar dan berkuasa. Dari progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang komisi kode etik atau pidana. Tidak perlu saya sebut siapa musuh rakyat saat ini. Semua udah pada tahu. Kami mengkaji bapak-bapak bukan untuk menyiksa. Kami mengkaji bapak-bapak bukan untuk jadi pembunuh. Kami mengkaji bapak-bapak bukan untuk jadi penjahat koruptor. Tidak terima dan mengancam akan mencari orang yang memviralkan kematian Afif Maulana akibat disiksa polisi. Setelah dijelaskan apa yang terjadi oleh LBH Padang, berikut dengan bukti-bukti tidak bisa disangkal dan mencari pembenaran lagi karena dusta dan drama ditutupi oleh kenyataan. Ternyata layak atau tidaknya seseorang dihormati bukan lagi dari seragamnya, tapi kemampuannya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Yang itu terlampau berat dilakukan oleh oknum pejabat yang merasa pahlawan dan berkuasa di negeri ini. Kasus Afif lagi-lagi hampir sama dengan Vina. Yang terjadi lain, yang diberitakan juga lain. Padahal dari bukti fisik seperti sundulan roh, tidak bisa dibenarkan jika Afif hanya terjatuh dari jembatan kemudian meninggal. Faktanya lebih dari itu. 17 orang polisi terlibat kekerasan dan penghilangan nyawa. Apalagi anak di bawah umur. Hukuman apa kira-kira yang pantas? Apanya minta maaf lalu dimutasi dan kemudian kasusnya ditutup seperti yang sudah-sudah? Simpel sekali ya, gaya orang yang punya jabatan dan kuasa melakukan kesalahan dan tindak kejahatan. Pantas saja negeri ini tidak pernah tentram. Tidak salah saya bilang, kalian preman berseragam. Yang kalian lakukan itu adalah pelanggaran berat HAM. Gimana lagi buat bisa percaya semua skenario semua ada di tangan kalian? Pelakunya oknum 17 orang, yang selidiki juga oknum, yang cari bukti juga lagi-lagi oknum, yang bicara depan TV juga si oknum. Ini semua drama dan sandiwara si oknum. Semua ini adalah permainan si oknum. Penuh drama, penuh sandiwara. Lalu mencari pembenaran di depan media. Kemudian mengancam si penyebar berita dan fakta. Juga si oknum. Bagus sekali kan dramanya? Diketahui korban ternyata nggak cuman Afif. Ada 7 orang lainnya. 5 anak-anak dan 2 orang dewasa. Dan kasusnya ternyata separah itu. Bahkan diungkap juga terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh si oknum lagi. Terlalu jelas kalau saya sebut polisi. Kalau seperti ini, apa alasan kalian masih ada dan merasa sebagai aparat? Jika perilaku kalian seperti koreksi kalau benar. Jika kemarin kalian ancam si penyebar berita, sekarang saya tantang dan tanya, apa penghargaan yang bisa kalian beri untuk si pengungkap fakta? Bukankah kalau di posisi Anda ada kenaikan jabatan untuk yang mengungkap kasus-kasus besar? Oh iya, penghargaan dan kehormatan kan itu hanya berlaku di golongan Anda. Kalau masyarakat dapat apa selain kecewa, cuman ancaman dan pasal-pasal berlapis dari Anda. Gitu kan Pak? Koreksi kalau benar. Ya selagi pun benar, kalian juga bakal tetap tutup mata sih. So, suarakan keadilan untuk Afif. Karena sekarang harapannya cuman kalian, para netizen, yang punya respect dan hati nurani sebagai sesama manusia. Share videonya.